Bos skincare Mira Hayati pernah viral pamer tas emas 553 juta, kini dibui. Sosok Mira Hayati, bos skincare asal Makassar, pernah viral di media sosial lantaran ia memamerkan tas mewah berlapis emas seharga 553 juta rupiah. Kini, Mira Hayati harus merasakan dinginnya lantai penjara lantaran ia telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus penggunaan bahan berbahaya dalam produk skincare yang dibuatnya. Diketahui, Mira Hayati sebelumnya dikenal luas melalui bisnis industri kecantikan, terutama skincare. Mira Hayati adalah pemilik dari produk skincare MH Miracle Whitening Skin yang omset bulanan disebut-sebut mencapai 3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Mira Hayati merintis usaha skincare dari bawah hingga berkembang pesat dan produknya digemari wanita. Awalnya, Mira Hayati hanya menghasilkan omset sekitar 1 juta rupiah per bulan. Selain bisnis skincare, Mira juga memiliki MH Beauty Salon dan menjabat sebagai Direktur PT Agus Mira Mandiri Utama. Mira Hayati diketahui memiliki bisnis skincare bernama MH Cosmetics yang berdiri tanggal 20 Juli tahun 2020. Sebelumnya, Mira Hayati pernah viral karena pamer tas emas seharga 553 juta rupiah. Gayanya yang selalu tampil dengan emas di sekujur tubuh membuat sosok Mira Hayati menjadi buah bibir di masyarakat. Mira Hayati juga pernah viral lantaran membeli 1 kilogram emas saat ibadah haji. Adapun emas 1 kilogram tersebut dibelinya dengan harga 800 juta rupiah di Arab Saudi. Akan tetapi, ada hal yang membuatnya kaget setelah membeli emas tersebut. Bukan masalah emasnya, tetapi masalah pajaknya. Mira Hayati mengaku membayar pajak kepada bea cukai atas perhiasan yang dibelinya itu saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Mira mengaku diminta bayar pajak oleh petugas bea cukai setengah miliar rupiah atau 500 juta rupiah. Ketika mendengar nilai tagihan pajak tersebut, Mira kaget dan memprotes petugas bea cukai. Kini, produk skincare yang dikeluarkan Mira Hayati yang diberi nama MH Whitening Skin disita karena mengandung merkuri. Menilik akun Instagram @officialmirahayati Cosmetics, bisnis skincare Mira Hayati itu sudah lama tak aktif lagi. Akun terakhir mempromosikan produknya sejak tanggal 2 Mei tahun 2024. Namun, produk hingga kini masih banyak terjual di online. Diketahui, Mira Hayati bersama kedua tersangka kasus skincare, suami pengusaha Feni Franz, Mustadir Daeng Sila, dan Agus Salim ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Sulsel pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Setelah 2 bulan berstatus sebagai tersangka, Mira Hayati, Mustadir dengan Sila, dan Agus Salim akhirnya ditahan atas dugaan peredaran produk skincare berbahaya. Penahanan ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Menurut Kasubit Penmasbit Humas Polda Sulsel, Kompol Yerlin Tanding KT, keterlambatan penahanan disebabkan oleh proses kelengkapan berkas perkara. Rekam jejak Mira Hayati dari biduan dangdut menjelma bos skincare, kumpulkan emas tiap hari Jumat. Sosok Mira Hayati bos skincare asal Makassar kini jadi sorotan usai resmi jadi tersangka dan ditahan oleh penyidik Polda Sulsel. Foto-foto Mira Hayati mengenakan baju tahanan berwarna oranye beredar viral di media sosial. Mira Hayati ditahan atas kasus skincare mengandung bahan berbahaya diduga jenis merkuri. Sosok Mira Hayati memang tak lepas dari kontroversi. Mantan biduan dangdut asal Makassar, Sulawesi Selatan ini sukses dengan bisnis kosmetik yang ia mulai pada 2020 dengan mendirikan MH Whitening Skin. Dengan 20.000 reseller di seluruh Indonesia dan pasar internasional seperti Arab Saudi, Dubai, Malaysia, dan Hong Kong, bisnisnya mengklaim omset hingga 10 miliar rupiah per bulan. Mira juga dikenal sebagai kolektor emas yang rutin membeli setiap Jumat. Di media sosial, Mira sering membagikan gaya hidup mewahnya, termasuk koleksi emas berbentuk tas Hermes, bando, dan aksesoris lainnya. Hari Jumat adalah hari penuh berkah, jadwal saya beli emas dan berbagi, katanya dalam sebuah video. Namun, di balik kesuksesan itu, ia mengaku pernah menjalani hidup sulit, bekerja sebagai biduan sejak SD dengan bayaran Rp200.000 per hari. Kini, ketiga bos skincare tersebut menghadapi proses hukum atas dugaan pelanggaran yang merugikan konsumen. Polisi memastikan akan terus mengawasi proses hukum untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Sulsel resmi menahan 3 tersangka kasus peredaran kosmetik bermerkuri. Ketiganya,
Mira Hayati, MH, Mustadir dengan Sila, suami Feni Franz, FF, dan Agus Salim, RG, dilimpahkan ke Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, P21. Ketiga tersangka tampil dengan seragam tahanan oranye bertuliskan, Tahanan Polda Sulsel. Penampilan mereka berubah drastis dibanding sebelumnya. Mira Hayati, yang dikenal sebagai Ratu Emas, tampak lemas dengan perut yang membuncit karena hamil. Ia mengenakan hijab coklat, tanpa riasan tebal dan perhiasan emas yang biasa dikenakannya. Berkas sudah lengkap, sudah P21, dan sekarang akan dilakukan pelimpahan tahap 2, yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum, JPU, ujar Kasubit Penmas Bithumas Polda Sulsel, Yerlin Tanding KT, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Dibawa ke rumah sakit penahanan ketiga tersangka dimulai pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Namun, dua di antaranya, Mira Hayati dan Agus Salim, langsung dibantarkan ke rumah sakit karena masalah kesehatan. Mira dirawat di RS Ibu dan Anak Permata Hati Makassar, sedangkan Agus Salim dirawat di RS Ibnu Sina akibat sesak napas dan nyeri dada. Kedua tersangka dibantarkan dan tetap diawasi secara melekat. Sementara itu, Mustadir dengan Sila sudah ditahan di rutan Polda Sulsel, jelas Yerlin. Kasus ini mencuat setelah uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Makassar menemukan 67 item kosmetik dari merek FF, RG, dan MH mengandung bahan berbahaya, termasuk merkuri. Setelah ditahan produk-produk yang terindikasi meliputi FF Feni Franz Day Cream Glowing, RG Raja Glow My Body Slim, serta MH Whitening Skin. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menyatakan, hasil uji laboratorium membuktikan bahwa produk-produk tersebut mengandung bahan kimia berbahaya yang berpotensi membahayakan kesehatan pengguna. Penyelidikan lebih lanjut oleh BPOM masih berlangsung. Mira Hayati Ces baru ditahan usai 2 bulan jadi tersangka. Apa alasannya? Setelah 2 bulan berstatus sebagai tersangka, Mira Hayati, Mustadir dengan Sila, dan Agus Salim akhirnya ditahan atas dugaan peredaran produk skincare berbahaya. Penahanan ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus, Polda Sulawesi Selatan, pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Menurut Kasubit Penmas Bithumas Polda Sulsel, Kompol Yerlin Tanding KT, keterlambatan penahanan disebabkan oleh proses kelengkapan berkas perkara. Berkas sudah lengkap, sudah P21, dan akan dilakukan pelimpahan tahap 2, yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti ke JPU, jelasnya saat ditemui di Mapolda Sulsel, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Meski demikian, 2 dari 3 tersangka, yakni Mira Hayati dan Agus Salim, langsung dibantarkan ke rumah sakit dengan alasan kesehatan. Agus mengeluhkan sesak napas dan nyeri dada, sementara Mira dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Kasus ini sempat mendapat sorotan tajam dari Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Makassar. Direktur LBH Makassar, Abdul Aziz Dumpa, menilai ada perlakuan berbeda dalam kasus ini dibandingkan kasus serupa lainnya. Penahanan itu seringkali subjektif. Ada kasus lain, seperti ibu hamil 5 bulan yang ditahan meski kondisinya memprihatinkan. Sementara, dalam kasus ini, yang punya banyak korban, baru ditahan setelah 2 bulan, kritik Aziz. Aziz juga mempertanyakan indikator yang digunakan oleh penyidik dalam menentukan kapan seorang tersangka harus ditahan. Menurutnya, polisi seharusnya memiliki standar yang jelas agar tidak memunculkan spekulasi publik. Kasus ini bermula dari hasil uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Makassar yang menemukan 67 produk kosmetik berbahaya, termasuk produk dari brand FF, Feni Franz, Raja Glow, dan MH, Mira Hayati. Kami menguji 66 sampel kosmetik dan 1 obat tradisional. Beberapa di antaranya mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan bisakodil, ungkap Kepala BPOM Makassar, Haryani. Produk yang dinyatakan berbahaya meliputi FF Day Cream Glowing dan FF Night Cream Glowing yang mengandung merkuri, serta Raja Glow My Body Slim yang mengandung bisakodil. Selain itu, produk Mira Hayati, seperti MH Lightening Skin dan Night Cream, juga terdeteksi mengandung merkuri dan tidak memiliki izin edar. Produk ini sudah merugikan banyak konsumen. Fakta ini menguatkan alasan mengapa penyidikan dilakukan secara mendalam, ujar Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto. LBH Makassar mendesak Propam Polda Sulsel untuk turun tangan mengawasi proses hukum kasus ini.
Propam harus memastikan tidak ada pertimbangan khusus yang menguntungkan tersangka, mengingat banyaknya korban dari peredaran produk skincare ini, tegas Aziz.